Selamat pagi sahabat Sabagus. Kali ini saya ada di laboratorium Balai Inseminasi Buatan Lembang. Nah, laboratorium ini itu akan memproduksi straw atau semen beku untuk kambing, domba maupun sapi. Di mana tadi kita sudah melihat bagaimana cara pengambilan dari sperma sapi, kemudian sperma sapi tersebut tidak boleh kena sinar matahari secara langsung, kemudian dalam beberapa menit langsung dibawa ke dalam laboratorium ini. Nah, bagaimana cara prosesnya? Ayo sahabat-sahabat bagus, kita ikuti liputannya. Sahabat-sahabat bagus, kita sudah masuk ke dalam ruangan laboratorium, di mana ruangan ini berisi semen-semen beku dan bagaimana cara pemprosesannya. Selain itu juga di sini banyak sekali ahli-ahli di bidang reproduksi, di mana beliau ini nanti akan membantu menjelaskan proses pembuatan atau produksi dari semen beku tersebut. Baik, mari kita ikuti tahapan-tahapan berikutnya. Kami terima semen segar dari penampungan, kemudian kita periksa konsentrasinya, konsentrasi spermatozoanya di sebelah sini. Dilihat berapa konsentrasi spermatozoanya, dihitung pakai alat namanya potometer. Potometer namanya. Terus kemudian setelah diperoleh hasilnya, kita melihat kualitas semen segarnya. Kualitas semen segarnya dilihat. Kita lihat nih semen segarnya, gerakan massa. Itu gerakan massanya. Ini yang bagus, Pak. Kita akan proses itu motilitasnya 70% dan gerakannya minimal 2+. Nah, ini termasuk bagus ya. Masuk bagus dan akan diproses selanjutnya. Kemudian kita lihat juga ada individunya, jadi gerakan individu, nanti kita lihat. Jadi untuk melihat gerakan individu itu, kita teteskan 1 tetes semen segar dan ditambahkan NaCl 0,9%, 1 atau 2 tetes tergantung kekentalan dari semen segarnya. Kemudian nanti lihat di mikroskop dengan pembesaran 20 kali dan pH-nya 1. Ini pembesarannya 20 kali. Jadi gerakan individunya ini bagus. Akan kita proses minimal 70%. Ini masih di atas 70%. Jadi ini kualitasnya bagus, yang akan kita proses jumlah straw yang akan kita produksi. Ini ada perhitungannya. Jadi untuk melihat jumlah straw, kita dengan mengkalikan volume semen segar dikalikan dengan konsentrasi, kemudian dibagi 25 juta untuk sapi ya. 25 juta karena satu straw itu isinya jumlah sperma itu 25 juta. Kalau untuk kambing domba dibagi 50 juta jumlah spermatozoanya. Bahan pengencernya ini udah kita siapkan berdasarkan perhitungan yang tadi udah kita hitung di sini. Volume akhirnya 50 mili. Jadi ada pengencer part A dan pengencer part B. Kalau bahan pengencer dari BB5 itu kita pakainya skim meal egg yolk untuk sapi. Sedangkan untuk kambing domba kita pakai pengencernya dari Andromed. Nah ini part A-nya, kemudian yang sebelah sini part B. Disesuaikan dengan yang sudah kita hitung, part A-nya berapa. Part A-nya 20 cc, kemudian dicampurkan ke pengencer. Nah, jadi antara semen dengan part A kita campur. Setelah ini nanti kita simpan di cool top atau macam lemari pendingin ya. Tapi suhunya sudah kita atur 4-5 derajat. Yang sudah diencerkan, kita simpan di cool top, Mbak. Kita simpan, mana nih? Limosin. Limosin di sini. Dek, bukain, Dek. Tuh. Nah, ini di sini
limosin. Jadi ada bangsa limosin di sini, bangsa yang lainnya di sebelah sana. Jadi dipisah antara bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Nah, disimpan di cooltop ini sekitar minimal 3 jam untuk ekuilibrasi. Di sini disimpan, kemudian ada pencampuran 4B, kemudian pada akhirnya nantinya selama 4 kali, ini 4B itu selama 4 kali dimasukkan ke volume air di sini yang di 4A sehingga akan tercampur antara semen dengan pengencer. Itu setelah minimal 3 jam diekuilibrasi ini. Kemudian setelah diekuilibrasi nanti kita ada ini lagi pemeriksaan, namanya pemeriksaan before freezing atau pemeriksaan setelah dibekukan. Biasanya kita lakukan ketika sekitar jam 12-an, Pak. Jadi diperiksa lagi setelah tercampur semua, kita periksa lagi, namanya pemeriksaan before freezing atau pemeriksaan sebelum dibekukan. Kalau memenuhi syarat atau bagus kualitasnya, kita akan melakukan printing straw. Printing straw nanti biasanya sih jam 1, Pak, ini printing straw. Ini printing straw di sini. Nantinya straw itu akan tercetak, Pak. Jadi seperti ini. Maaf. Nah, ini straw-nya, Pak. Namanya mini straw. Mini straw ada kode atau identitasnya. Jadi printing straw itu pencetakan kode atau identitas ke dalam straw. Oh, artinya tiap Tiap pejantan, misalnya nanti akan disuntikan terregister semua. Iya. Jadi Luar misalkan, biasa, ya. iya. Jadi misalkan kita satu pejantan itu kita akan cetak, misalkan kita peroleh 300 batang ini ya, atau 300 straw atau 300 dosis. Misalkan ya satu ininya. Nah, ininya juga ada kode identitas di sini, ada nama produsen, BIB Lembang, kemudian ada kode batch atau batch number-nya, Pak, ada foto kode produksi kami. Kemudian ada nama, kemudian ada kode pejantannya, ada bangsa gitu, Pak. Jadi sini ada, jadi supaya silsilahnya jelas gitu ya. Jadi ketika melakukan kawin suntik di lapangan itu ya sesuai dengan ininya, namanya siapa, supaya mencegah inbreeding gitu ya, diantaranya gitu ya. Kemudian setelah proses pencetakan atau proses printing atau pencetakan kode identitas ke dalam straw, dan kita lakukan peeling sealing, Pak. Peeling sealing di sini. Jadi peeling sealing itu proses pengisian semen yang sudah diencerkan, tadi, dimasukkan ke dalam straw ini. Tadi kan masih kosong ya, Pak ya, karena hanya proses ini aja ya, pencetakan. Nah, kalau peeling sealing sudah diisikan yang cairan tadi, cairan yang ini, masukin ke sini, kemudian menjepitnya. Karena di sini ada ini, Pak, ada sumbat pabrik namanya istilahnya nih, kelihatan seperti ada apa ya, kalau rokok itu ada sumbatnya ya, kalau rokok filter gitu ya, semacam filter itu. Nah, dia akan secara otomatis mesin peeling sealing itu akan menjepit yang ini. Sehingga dia akan terjepit sehingga tidak akan tumpah gitu. Ya. Maaf. Ini seperti itu. Jadi jadi berbeda-beda, Pak. Setiap bangsa itu beda ininya, warna straw-nya. Oh, begitu. Kalau untuk ini biru muda untuk ongol atau peranakan ongol, biru muda. Dan ada lagi warna yang lain, misalkan untuk Brahman biru tua, kemudian Simenta. Sekarang kita tampung hari Kamis ini limosin, warnanya merah muda atau pink. Jadi berbagai bangsa itu beda lagi warnanya. Jadi supaya memudahkan inseminator atau pelaku ini peternakan untuk mengetahui ininya identitas atau bangsanya yang dibutuhkan. Ya. Jadi supaya tidak tertukar gitu ya. Oh, bangsa Brahman, tinggal ngambilnya straw yang Brahman gitu ya. Seperti itu. Kemudian setelah ini filling sealing, kemudian kita beralih ke namanya Ledson nih, Pak. Jadi ada racking, Pak ya. Jadi istilahnya dihitung lagi, misalkan tadi 300 dosis dihitung lagi sama kita. Pakai alat namanya istilahnya racking ya, Pak. Jadi kita hitung pakai rak semacam ini, maaf. Ini. Tadi misalkan contohnya kita 300 dosis ya, Pak. 300 dosis. Jadi hitung lagi benar nggak jumlahnya 300 dosis. Nah, satu rak ini itu 175. Jadi kalau misalkan 300 dosis paling nggak dua rak ini gitu loh. Di sini tempat untuk kita seleksi misalkan ada tidak
kurang isinya atau misalkan tidak terisi kosong dan lain sebagainya untuk proses seleksi juga di sini. Sahabat Sapi Bagus, kita bisa lihat di sini itu tuh beragam ya, ada warna merah, kemudian hijau, biru dan ini ya. Bisa Iya. dijelasin Iya. jenis bangsa sapinya, Bu? Boleh. Kalau yang ini untuk warna biru muda ini untuk bangsa Ongol. Kemudian ini biru tua untuk bangsa Brahman. Kemudian untuk warna merah muda atau pink ini untuk bangsa Limosin. Nah, ini untuk bangsa FH. FH namanya abu-abu istilahnya ya. Ini untuk bangsa FH ya, sapi perah. Sapi perah Holstein, Fries Holstein. Kemudian setelah ini ranking selesai, sudah selesai, kemudian kita freezing, Pak. Istilahnya tuh dibekukan di sini. Kemudian di freezing suhunya min 140 derajat Celcius di freezing atau dibekukan. Jadi kalau min 140 derajat itu hanya uapnya aja melalui lubang-lubang ini, Pak. Uapnya yang keluar. Jadi kemudian di sini selama kurang lebih 7 menit freezingnya. Kemudian setelah itu baru dicelupkan ke N2 cair, suhunya min 196 derajat Celcius. Nah, itu kemudian baru disimpan ke kontainer sementara di kami, Pak. Ini ya, ada penyimpanan. Ini penyimpanan. Iya. Artinya sebelum didistribusikan ke ini ya. Iya. Ke mana? Ke bagian jasa produksi, ke pemasaran. Kita simpan dulu di sini. Jadi karena nanti ada berita acara, Pak, antara kami produksi semen beku, bagian produksi semen beku ke jasa produksi, ada berita acaranya. Nah, di kami untuk penyimpanan sementara kita simpan dulu di sini, Pak. Jadi di sini itu ada isinya. Ini kontainer penyimpanan. Kalau kita distribusi juga pakainya ini, Pak, untuk ke lapangan, misalkan ke provinsi mana, kita ini kontainer distribusi, iya. Memang ini kondisinya beku, Bu ya. Iya. 35 HC kalau nggak salah. Jadi 35. Kita tadi sudah melihat bagaimana proses pembuatan straw, mulai dari penerimaan sperma, produksi sperma di lapangan, kemudian prosesnya tadi sudah disampaikan oleh Tati Susnawati. Beliau adalah ahli laboratorium di Balai Inseminasi Buatan Lembang. Salam Sapi Bagus. Untuk meningkatkan pengetahuan dalam bisnis sapi, meningkatkan kualitas dalam pengelolaan kandang, dan memperluas relasi dengan para peternak di Indonesia, Sapi Bagus Academy membuka pelatihan offline bisnis sapi untuk para peternak pemula ataupun yang sudah berjalan bisnisnya. Selain pelatihan offline, Sapi Bagus Academy juga menyediakan program pembelajaran digital seperti e-book dan e-course. Saat ini, e-book yang tersedia adalah e-book panduan komprehensif bisnis sapi potong yang menjelaskan secara detail step by step memulai bisnis sapi potong. Materi yang ada di e-book ini juga lengkap dari hulu ke hilir sehingga pembaca akan mendapatkan pemahaman mendalam terkait bisnis sapi potong yang ada di Indonesia. Selain itu, e-course pelatihan bisnis sapi juga tersedia dengan 7 modul seperti mindset pebisnis sapi yang sukses, peta dan prospek bisnis sapi, infrastruktur kandang, manajemen operasional kandang, manajemen pakan hijauan dan konsentrat, manajemen kesehatan sapi, sampai dengan analisa usaha dan pemasaran sapi. Model pembelajarannya pun mudah, yaitu berupa video digital yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Untuk pemesanan program pembelajaran Sapi Bagus Academy, silakan menghubungi nomor di bawah ini ya, atau bisa langsung DM Instagram kami di @sapibagusacademy. Baik sahabat, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat jadi peternak, salam Sapi Bagus.